Udah, Oke, Bu. terima kasih. Ya, saya share screen dulu ya. Apa sudah kelihatan anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah kelihatan. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk aljabar, ya kan? Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Operasinya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya itu dulu deh. Kemarin kita udah sampai slide yang bawah-bawah ya. Pemfaktoran, oke. Kemarin saya akan bahas secara sekilas lagi tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Jadi, pemfaktoran atau faktorisasi bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk penjumlahan atau pengurangan menjadi suatu bentuk perkalian dari bentuk aljabar. Jadi seperti yang kemarin saya jelaskan, kalau ini tuh bentuk kebalikannya dari perkalian. Kalau perkalian aljabar kan ada bentuk aljabar dikalikan bentuk aljabar, kamu ada hasilnya, ya kan? Nah, di sini kebalikannya, kalau pemfaktoran tuh hasilnya dirubah menjadi bentuk perkalian. Seperti itu. Next. Nah, ini kemarin yang bentuk distributif udah kan ya kemarin. Kemarin yang masih gampang-gampang, intinya kita mencari faktor persekutuannya di sini. Ya kan, kemarin contoh soalnya sudah kita bahas semua, ya kan. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu ada yang kalian tanyakan atau yang kurang paham setelah kalian pelajari lagi di rumah. Ada yang mau ditanyakan dari pemfaktoran bentuk distributif? Tidak, Bu. Tidak ada, berarti udah jelas semua ya. Intinya nanti kalau pemfaktoran bentuk distributif, kita cari faktorisasinya dulu ya kan, pemfaktorannya. Terus kita cari faktor persekutuannya. Persekutuan itu berarti yang sama. Kemudian yang sama itu kita keluarkan. Seperti itu. Nah, ini contohnya yang kemarin. Nah, kemudian yang sekarang selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat sudah saya jelaskan atau belum? Oh, ini Mario di-admit dulu. Mario pakai 2. Oh, Mario pakai 2 juga? Iya, Bu. Iya, iya. Tapi kalau pakai 2 absennya tetap sama ya, di rename juga ya anak-anak ya, supaya tahu. Ya, Bu. Jadi nanti ketika saya cek di partisipan langsung ketahuan absen berapa yang tidak ada. Gendis, absen berapa Gendis? Gendis, ada nggak Gendis? Absen 11, Bu. Nah, di rename. Kalau nggak bisa di rename, tolong co-host di rename ya. Gendis 7C, Sudah, Bu. absen 11. Oke, Sudah terima di-rename. kasih Jose. Nah, selisih 2 kuadrat ini merupakan bentuk aljabar yang terdiri atas 2 suku. Oh, maaf, ini udah saya jelaskan atau belum ya kemarin ya? Yang X kuadrat min Y kuadrat, ya udah ya, berarti ada yang mau ditanyakan nggak dari bentuk selisih 2 kuadrat? Ini berarti kita mencari akar dari setiap suku, ya kan? Kita cari apa namanya, akar dari X kuadrat, kita cari akar dari 4, kita cari pokoknya masing-masing suku ini kita cari faktornya. Sorry, apa namanya, akar kuadratnya. Jadi kita faktorkan, jadi bentuk perkalian jadinya X plus 2 dikali X min 2. Kalau A kuadrat min 9B kuadrat berapa kemarin kira-kira hasilnya? Ada yang bisa? Yang nomor 2. Niat kembali. Berapa yang nomor 2? Hasil pemfaktorannya? Ada yang mau menjawab? Halo? Jawabannya bisa tulis di situ ya, Bu? Boleh, silakan. Oh, baik. Yang lain kalau boleh nulis nggak apa-apa. Atau mau menyampaikan, menjawab secara langsung.
Siapa? Kinayah juga lagi nulis ya? Lagi dicari, Bu. Oh ya. Jadi kita kan harus cari ininya dulu kan. Apa namanya? Akar dari A kuadrat, akar dari 9B kuadrat. Pokoknya namanya selisih 2 kuadrat itu hanya terdiri dari 2 suku, ya. Kemudian operasinya itu adalah operasi pengurangan. Kemudian setiap suku itu merupakan hasil kuadrat, ya kan? Jadi kita cari ini akar-akarnya. Akar A kuadrat berapa? Udah ketemu, Bu. Ya, siapa yang udah ketemu? Mario, Mario, mau Bu. ditulis atau secara lisan jawabannya? Saya secara lisan aja. Oke, berapa Mario? A plus 3B, habis Ya. itu tutup kurung A Mm-mm. minus 3B. Bukan, Bu? Iya. Berarti kan kita cari akarnya dulu kan. Akar A kuadrat itu A, ya kan? Akar A kuadrat itu A, ya kan? Karena kalau ada akar ketemu kuadrat kan dicoret ini. Kalau ada akar dengan kuadrat dicoret berarti tinggal A. Kemudian akar 9B kuadrat. Berarti akar 9 dikali akar B kuadrat. Jadinya 3B. Nah, berarti dalam kurungnya A yang suku pertamanya A, yang suku belakangnya 3B, kemudian tanda operasinya adalah plus minus atau minus plus boleh dibalik, yaitu Jose. Jose kok tiap kali nulis terus dihapus sih? Salah, apa-apa. Bu. Oh salah, ya nggak apa-apa dong. Ya berarti sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Kalau tidak ada saya hapus, kita lanjut. Kalau nomor 3, siapa yang bisa? Nomor 3, kamu cari dulu akar 4P kuadrat berapa. Terus akar 36 berapa. Langsung tulis hasilnya aja nggak apa-apa. Secara lisan boleh, Bu. Boleh. Mario lagi. Ya nggak apa-apa yuk. Mario berapa? Buka kurung 2P Ya. tambah 6 tutup kurung, buka kurung lagi 2P kurang 6. Ya, oke, kita cek. Jadi kan kita cari akar 4P kuadrat, ya kan? Akar 36. Akar 4P kuadrat itu berarti gini loh, anak-anak mencarinya. Nih ya, buat yang masih bingung. Berarti akar 4P kuadrat kan berarti akar 4 dikali akar P kuadrat. Nah, akar 4 itu kan 2. Dikali akar P kuadrat. Berarti akar ketemu kuadrat kan hilang, jadinya tinggal P. Jadinya berapa tadi? Seperti yang Mario bilang, 2P. Ya kan? Kemudian akar 36, kita semua tahu hasilnya adalah 6. Ya udah, berarti tinggal kita faktorkan. Bikin kurungnya dulu. Suku yang pertama 2P, suku yang kedua 6, tandanya plus minus atau minus plus. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ini masih gampang. Ngerti, Bu. Ya. Oke. Apa? Siapa yang masih bingung? Ada nggak? Saya, Bu. Yang mana? Jason Asesa. Plus minusnya itu udah rumusnya, Bu. Ini rumusnya ada di... Nah, ini slide ke-27. Nah, jadi bentuk aljabar yang terdiri atas 2 suku dan merupakan selisih. Selisih itu berarti tandanya harus negatif nih, selisih, ya kan? Selisih 2 kuadrat berarti 2 kuadrat ini merupakan hasil kuadrat, ya. Nah, cara mencarinya berarti nanti di akar. Akar X kuadrat, akar Y kuadrat. Nah, kalau akar X kuadrat dapatnya ini X, Y, akar Y kuadrat dapatnya Y. Nah, baru tandanya minus plus atau plus minus boleh dibalik. Nih, rumusnya ada di sini ya. Jadi anak-anak, saya beritahu, materi pemfaktoran ini tidak ada di buku paket. Ya kan? Tapi ini saya tambahkan materi karena setelah ini kita akan belajar tentang operasi. Bentuk aljabar ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian.
Nah, pada penjumlahan dan pengurangan itu kita butuh pemfaktoran. Jadi nanti supaya kita bisa mencari, kalau misalnya dalam pecahan berarti kita mencari penyebut yang sama dan sebagainya, seperti itu. Nanti ini bergunanya nanti pada pecahan bentuk aljabar. Jadi nanti kita belajar operasi hitung yang bentuk aljabar biasa, kemudian yang pecahan bentuk aljabar. Nah, ini nanti berguna. Tapi sayangnya di buku paket itu tidak ada. Di K13 itu tidak ada materi pemfaktoran. Kalau di kurikulum yang kemarin itu ada materi pemfaktoran. Nah, itu sayangnya tidak ada, jadi saya selipkan di sini, di bentuk aljabar. Oke ya, anak-anak. Tapi nanti ketika ada saya kasih soal tentang pemfaktoran, saya tidak akan memberikan kalian clue. Maksudnya menggunakan, silahkan faktorkan bentuk selisih 2 kuadrat ini. Silahkan faktorkan dalam bentuk distributif, tidak akan seperti itu. Jadi kamu nanti harus belajar menganalisa sendiri. Oh, nanti berarti kalau bentuknya seperti ini, saya harus memfaktorkan dengan menggunakan cara yang mana. Nah, itu kamu nanti harus tahu. Ya. Oke, Jason, rumusnya ada di sini ya, Jason ya. Ya, makasih Bu. Oke. Saya lanjut. Berarti udah bisa ya. Sekarang berarti saya lanjutkan aja ke bentuk yang selanjutnya. Nah, ini yang tingkatannya lebih lebih sedikit lebih sulit dari yang bentuk distributif dan selisih 2 kuadrat. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari pemfaktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1. Jadi nanti setelah ini kita akan mempelajari yang A tidak sama dengan 1. Nah, untuk memfaktorkan bentuk ini dilakukan dengan cara mencari 2 bilangan real. Kita sebut misalnya 2 bilangan real ini M dengan N, ya kan? M dengan N. Yang hasil kalinya sama dengan A kali C. Nah, ini kalian harus garis bawah ini. Hasil kalinya sama dengan A kali C. Kemudian jumlahnya sama dengan B. Nah, mungkin kalau di pengertian seperti ini kalian masih bingung apa sih maksudnya. Nah, nanti kita akan mempelajari bersama-sama dengan mengerjakan contoh-contoh soalnya. Nah, kemudian, nah ini kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C. Nanti hasil pemfaktorannya seperti ini. X plus M, M dan N ini adalah 2 bilangan real yang kita cari tadi, di mana M plus N itu sama dengan B dan M kali N itu sama dengan A kali C. Nah, di sini ada keterangannya anak-anak. Jadi, A itu adalah koefisien X kuadrat. Jadi nanti variabelnya itu bisa X, Y, Z, itu X kuadrat, ya. Terus ini X, terus yang C ini adalah konstanta. Jadi A, B, C itu bentuknya angka. A, B, C ini bentuknya angka, ya kan? A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Ya, ini harus kalian pahami dulu. A, B, C, jadi nanti kita harus tahu, kita analisis dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian setelah itu kita mencari M dengan N, ya kan? M dengan N yang memenuhi syarat di bawah ini. Kalau ditambah itu sama dengan B, kalau dikali sama dengan A kali C. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh soal. Saya hapus dulu ya. Nah, sekarang yang pertama. X kuadrat plus 4X plus 3, ya kan? Sekarang kita analisis dulu. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tadi A itu sama dengan apa? Yang masih ingat di slide selanjutnya. A itu sama dengan? X kuadrat. A itu sama dengan, bukan X kuadrat. A itu sama dengan apa tadi di slide selanjutnya? Di slide sebelumnya. 1 itu apa sih? Kok bisa 1 dapat dari mana? Emang 1 itu apa? Koefisien. Apa, Wilson? Koefisien. Koefisien apa? X kuadrat. Iya, pintar Wilson. Jadi A itu tadi adalah koefisien X kuadrat. Nah, X kuadrat ini kan di depannya tidak ada angka, anak-anak. Kalau tidak ada angka itu koefisiennya berarti berapa? 1, Bu. 1, pintar. Ingat ya, jadi pokoknya kalau koefisien tidak ada angkanya itu artinya 1, bukan 0. Hati-hati. Berarti kita simpulkan kalau A-nya sama dengan 1.
Kemudian B-nya berapa? Wah, 4 ya, Jose Bu. udah muak ngantuk. Ya, pintar. Walaupun dia menguap, tapi dia menjawab. B-nya sama dengan 4. C itu apa? Berapa? 3, Bu. 3, Bu, konstan. Pintar. Tiga Jadi ya, Bu. paham ya? Ya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Itu dapat A, B, C dari mana? Sudah paham semua belum sampai di sini? Sudah. Jadi A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, C itu adalah konstanta. Ingat ya. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang lanjut. Setelah menentukan A, B, C, kita mau mencari dua bilangan real tadi yang M sama N. Nah, tadi syaratnya, saya tulis lagi ya di sini ya, barangkali ada yang lupa. Kalau ditambahkan, kalau ditambahkan, tadi hasilnya dia sama dengan B, kalau dikali, dia hasilnya sama dengan A dikali C. Ini tidak usah ditulis lagi karena ada di slide sebelumnya. Oke, berarti sekarang kita bikin tabel dulu. Nah, kalau ditambahkan kan hasilnya B. B itu nilainya berapa? 4, Bu. 4. Berarti kalau ditambahkan hasilnya 4. Kalau dikali sama dengan apa itu rumusnya? A dikali C, Bu, jadi 3. A dikali C sama dengan berapa? 3, Bu. 3. Pintar. Pintar, Jose. Nah, sekarang kita mencari dua angka, dua bilangan real yang kalau ditambah hasilnya 4, kalau dikali hasilnya 3. Siapa yang kira-kira bisa menemukan kedua angka tersebut? Apakah ada yang bisa menemukan? Berapa ya dua angka kalau ditambahkan hasilnya 4, kalau dikali hasilnya 3? 2, Bu. 2 tambah 2. 2 tambah 2 berapa? 4, Bu. Kalau 2 kali 2? 4. Nah, nggak boleh berarti karena yang dicari ini. Kalau ditambahkan hasilnya 4, kalau dikali hasilnya 3, ini angkanya harus sama. Oh, Ada yang, iya. ada yang bisa nggak menemukan? Nah, sekarang saya ajari nih cara menemukannya. Siapa? Tadi Mario, 1 sama berapa? 1 sama Berapa? 2. 1 sama 2? 1 sama 2 kalau ditambahkan berapa? 1 sama 2 sama 3. Iya, nah ini yang dicari kan 4 ini. Tuh ini, pokoknya yang dicari angkanya kalau dijumlahkan sama dengan 4, kalau dikali sama dengan 3, berarti angkanya berapa Kalau ini? 1 sama 3, Bu? Nah, coba kita cari ya. Kalau 1 dengan 3, 1 ditambah 3. 4. 4. Benar ya. Terus kalau dikali 1 kali 3? 3. 3. Oh, berarti memenuhi. Berarti angka yang dimaksud adalah 1 dengan 3. Nah, kira-kira menemukan cara 1 sama 1 dengan 3 itu bagaimana? Kok bisa angkanya 1 dengan 3? Gimana? Siapa yang bisa menemukan caranya? Ada yang bisa menyampaikan pada teman-teman apa dicoba-coba satu persatu semua angka. Tapi kalau nanti angkanya besar, bagaimana? Siapa yang bisa menemukan caranya? Belum ada? Ya tadi baru dicoba-coba gitu ya angkanya ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya bantu cara menemukan kok bisa sih tadi ketemu 1 dengan 3. Nah, besok lagi kalau kamu ditugaskan mencari dua angka, yang kamu perhatikan adalah hasil perkaliannya. Ini hasil perkaliannya berapa itu anak-anak? 3. 3. Nah, 3 ini kamu cari faktornya. Faktor dari 3 itu berapa sih? Faktor dari 3 berapa? 3 ya, Bu. Hanya 3? 1. 1 dengan 3. 3. Nah, kebetulan si 3 ini dia hanya mempunyai
satu pasang faktor, yaitu 1 dengan 3. Jadi 1 kalau dikalikan 3 hasilnya 3 kan. Nah, berarti angka yang dimaksud adalah 1 dan 3. Ini kebetulan karena dia mempunyai faktor yang hanya punya satu pasang faktor. Nanti bisa aja ada banyak faktor, nanti kita akan lihat ke soal selanjutnya. Jadi kita harus memilih dari beberapa pasang faktor itu yang memenuhi syarat tabel di atas ini, yang penjumlahan dengan perkalian. Oke, sampai di sini kan sudah ketemu nih 1 dengan 3. Ya udah kita masukkan. Berarti hasil pemfaktoran dari x kuadrat plus 4x, jadi suku yang pertama itu, karena tadi kan saya tulis lagi ya bagi yang lupa. Ini kan nanti kan ketemu x dengan m dengan n, ya kan? Ketemulah m dengan n, berarti hasil pemfaktoran ax kuadrat plus 4x, maksudnya bx. Saya ulang. X kuadrat plus bx plus c. Nah, hasil pemfaktorannya nanti bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Itu sama dengan x plus m dikali x plus n. Ini adalah rumusnya. Nah, berarti sekarang kita masukkan nih, ya kan? Yang suku pertama kita isi x, Kemudian yang angka belakang, ya udah ini tadi kan kita udah ketemu 1 dengan 3, kita masukkan 1 karena dia tidak ada tandanya, berarti dia positif dengan 3. Nih, 3. Nah, jadi hasil pemfaktoran dari x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan x plus 1 dikali x plus 3. Kalau misalnya Bu, saya nggak percaya kalau itu hasil pemfaktorannya, ya udah kita buktikan, ya kan? Jadi kita kalikan x plus 1 dengan x plus 3. Kayaknya tulisannya itu ya, kayak kuning aja deh. Nah, sekarang mengalihkan apa namanya? Mengalihkan bentuk aljabar gimana caranya? Yang 2 suku dengan 2 suku kemarin. Apa yang dikalikan? Ayo. Siapa yang masih ingat? Siapa masih ingat ini? X plus 1 dikali X plus 3, bagaimana caranya? X dikali X dulu ya, Bu. Ya, pintar. X dikali X jadinya apa? X kuadrat ya, Bu. X kuadrat. Terus habis itu apa lagi yang dikalikan? X kali 3, Bu. Iya, pintar, Wilson. X kali 3 hasilnya? 3x. Iya, plus 3x. Habis itu apa lagi yang dikalikan? 1 dikali X. Ya, 1 kali X sama dengan? X. X. Nah, 1 nggak usah ditulis. Terus apa lagi? 1 dikali 3. 1 kali 3 berapa? 3, Bu. 3, pintar. Jose, pintar, Kalista. Nah, dari sini apakah ada suku yang bisa disederhanakan? Apakah ada suku yang sejenis? Apakah ada yang punya variabel yang sama? Tidak, Bu. Coba dilihat. X kuadrat plus 3x plus x plus 3. Ada yang variabelnya sama? X kuadrat sama Iya, Cecil. Berapa? 3x sama x. Ah, iya benar, Cecilia. 3x dengan x. Nah, ini nanti kita sederhanakan jadinya x kuadrat. Nah, 3x ditambah x berapa hasilnya? X kuadrat ya, Bu. Hati-hati, ini penjumlahan, bukan perkalian. Kalau penjumlahan, apa namanya, variabelnya tidak berubah. Berapa? Berarti 3x. 3x kuadrat. 3x doang. Sekarang 3 kita lihat koefisiennya. Ini 3. 6x kuadrat ya, Bu? Bentar. Ini kan 3x. Ini kan koefisiennya 3. Koefisien x ini berapa ini di sini? 1, Bu. 1. Kenapa jadi lupa lagi? Nah, jadinya kalau 3x ditambah 1x jadinya 4x, Bu. ya, ayo. Iya, 4x plus 3, ya kan? Wah, lupa lagi nih. Makanya sering-sering latihan ya. Nah, ini jadi ternyata hasil perkalian dari pemfaktoran itu sama dengan soal ya kan, ini sama. Tuh.
Jadi terbukti kalau X kuadrat plus 4X plus 3 kalau difaktorkan jadinya X plus 1 dikali X plus 3. Itu kalau nanti kamu merasa ragu-ragu ini kayaknya benar apa enggak ya, nah terus kamu kalikan. Nah kalau sama dengan jawabannya sama dengan soal berarti benar. Tapi kalau udah yakin ya udah nggak usah dibuktikan kayak gini nggak apa-apa. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Nggak ada. Ya, Oke. Bu. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, A-nya berapa ini? 1, Pintar, Lita. B-nya berapa? 13. 13. Positif atau negatif? Min 13, Bu. Min 13. Nah, jangan lupa negatifnya. Karena nanti kalau positif hasilnya pasti akan berbeda. C-nya berapa? 12, Bu. Bentar, ya. Sekarang kita cari hasil itu Keiko kenapa baru datang ya? Coba di-admit dulu. Keiko tadi datang nggak waktu pelajarannya Pak Budi? Datang, Bu, tadi, Bu. Oke, lanjut. Nah, kalau di apa namanya? Kalau ditambah hasilnya berapa anak-anak? Kalau dijumlahkan hasilnya 4 ya, Bu. dapat dari mana 4? Enggak tahu ya. Tadi kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan apa? Kalau ditambah hasilnya sama dengan B. B. Kalau dikali hasilnya sama dengan A kali C. iya, pintar Lita. Nah, sekarang kalau ditambahkan hasilnya berapa ini yang di sini? Min 13, Min 13. Iya, pintar. Mana nih? Min 13 ya kan? Kalau dikali hasilnya berapa? 12. Dapat dari mana 12? 1 kali 12, Bu. Yang Iya, 1 kali 12-nya itu. Nah, jangan sampai salah ya di sini ya. Nah, sekarang kita akan cari dua bilangan yang kalau ditambah hasilnya negatif 13 dan kalau dikali hasilnya 12. Nah, caranya seperti tadi. Karena ini kan bilangannya semakin besar, faktornya semakin banyak. Sekarang kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12 itu berapa aja sih? 2 ya, Bu. Jangan dari itu urut dari yang paling kecil dulu dong. 1, Bu. Ya, 1 dengan berapa? 12. Oh iya, terima kasih Bu Rini. Bu Rini izin live. Sudah lift dari tadi. Oh. Ya udah, lanjut. Berapa tadi? 1 dengan 12. 1 dengan 12, pintar. Habis itu berapa? 2 sama 6. 2 sama 6. 3 Terus sama habis itu? 3. 3 sama 3 sama 3. 3 sama 4. 3 sama 4, 3 kali 3 kan 9. Nah, sekarang berarti dia kan punya 3 pasang nih. 3 pasang, apa namanya, faktor. Nah, kira-kira kalau ditambah atau dikurang hasilnya 13 itu pasangan yang mana? 1 sama 12 bukan, Bu? Iya, pintar. 1 dengan 12. Nah, kita tulis dulu. Nah, tetapi anak-anak di sini kalau dijumlah itu hasilnya negatif. Nah, sekarang gini. Kalau hasil perkaliannya positif, ya, ini saya hapus ya, ini kamu harus hafal ya ini ya, yang penjumlahan perkalian. Kalau hasil perkaliannya dia positif, berarti dia punya 2 kemungkinan. Kedua bilangannya positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Kalau hasil perkaliannya negatif, berarti ya hanya ada 1 kemungkinan. Berarti dia bilangannya yang 1 positif, yang 1 negatif. Nah, sekarang karena hasil perkaliannya kan positif nih. Nah, sekarang kita lihat hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya itu negatif. Berarti kira-kira kedua bilangan ini positif semua atau negatif semua? Coba. Kalau 1 ditambah 12 hasilnya berapa? 13, Bu.
1 tambah 12 berapa? 13. Positif atau negatif? Positif, Bu. Positif, Ya, Bu. 13. Positif, tetapi yang diminta kan negatif, ya kan? Kalau dijumlah hasilnya negatif 13. Berarti kalau sekarang kita coba. Negatif 1 ditambah negatif 12, hasilnya berapa? Negatif 11 ya, Bu. Negatif 1 ditambah negatif 12. Berarti kan kamu punya utang 1, utang lagi 12. Berarti jadinya, Negatif 13, Bu. nah, negatif 13 berarti angka yang kita maksud berarti bukan yang positif semua, tetapi yang negatif semua, ya kan? Kalau ditambah hasilnya negatif 13, kalau dikali negatif 1 kali negatif 12, hasilnya berapa? 12. 12 positif. Berarti memenuhi ya ini ya, negatif 1 dengan negatif 12 ya. Ya, Bu. Oke, nah berarti langsunglah kita masukkan ke pemfaktoran. Angka yang di depan X seperti biasa, yang belakang berapa ini? Berapa tadi angka yang udah ditemukan tadi berapa? Negatif 1. Negatif Dan 1 negatif sama 12. negatif Terus yang belakang lagi? Negatif 12, Negatif Bu. 12. Pintar. Nah, nanti kalau kamu ragu-ragu lagi, kalikan lagi aja, nggak apa-apa. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Ada nggak? Ya, kalau yang masih bingung berarti kamu harus latihan lagi. Karena kalau matematika kan belajarnya dengan latihan kan, nggak bisa membaca, nggak bisa menghafalkan, jadi harus latihan. Next, nomor 3, yuk. A-nya berapa ini? 1, Bu. 1. Pintar. B-nya berapa? 4. 4. Pintar. C-nya? Min 12, Bu. 12. Min 12. Ya, jangan lupa ya, pokoknya positif negatifnya. Kalau ditambahkan hasilnya berapa? 4, Bu. Pinter. Kalau dikali? Berapa ayo? Siapa yang ingat rumusnya? Berapa? Dikali 12. Nah, Min ya, 12. berapa jadinya? Min 12. Nah, pintar, negatif 12. Ya, terus kita cari angkanya. Seperti tadi, cari faktor 12, kan tadi udah ketemu kan? Nah, sekarang kira-kira dari ketiga pasang ini kalau dijumlah atau dikurang hasilnya 4 yang mana? 2 ya, Bu. 2. 2 dengan? 6, Bu. 2 dengan Iya, 2 dengan 6. Jadi kita tulis 2 dengan 6. Nah, sekarang kita lihat nih. Hasil perkaliannya negatif, ya kan? Kalau Bu, hasil saya pakai HP perkaliannya yang lain, Bu. negatif, gimana? Pakai HP yang lain. Oh ya, ya. Oh ya, admit dah. Sampai mana tadi? Saya kan lupa. Oh ya, ini karena hasil perkaliannya negatif, berarti salah satu ada yang negatif kan? Ya, Bu. Antara itu negatif 2 dengan 6 atau 2 dengan negatif 6. Ya kan? Nah, ini kalau dikalikan kan sama-sama negatif 12. Nah, sekarang coba kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan yang hasilnya 4 itu yang mana? Sekarang coba kita lihat. Negatif 2 ditambah 6, hasilnya berapa? 4, Bu. Ya, positif atau negatif? Positif, Bu. Positif. Kalau 2 ditambah negatif 6, hasilnya berapa? Negatif 4, Bu. Iya, pintar. Nah, berarti yang menghasilkan 2 atau 6? Min 2 tambah 6 Min ya, 2 Bu. tambah 6. Iya, jadi negatifnya di 2. Jadi udah ketemu kan ya, kalau ditambah hasilnya 4, kalau dikali hasilnya negatif 12.
Jadi hasil pemfaktorannya bagaimana itu? Gimana hasil pemfaktorannya? X dulu ya. X, terus Min 2. 2. min 2, 6. 6. positif atau negatif? Positif 6. Positif. Nah, positif 6. Oke. Jadi ini adalah hasil pemfaktorannya. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada nggak? Ada. Sekarang yang nomor 4. Ya, siapa yang mau mencoba mengerjakan? Atau langsung ditulis hasilnya, nggak apa-apa. Coba dihitung dulu kalian, dihitung sendiri, terus nanti yang udah selesai, dicoret-coret di situ juga nggak apa-apa. Tapi jangan tebel-tebel, ntar nggak cukup. Dipilih itunya bisa kan, Jose? Dipilih apa namanya ketebalan. Bisa, Bu. Bisa. Tadi nomor berapa, Bu? Ini nomor 4. Oh, nomor Oh, iya. Bu. Nah, sama dengan berapa? Jose 1. Kalau ada yang mau mengerjakan di sampingnya juga nggak apa-apa itu, daripada ntar numpuk-numpuk. Oke, sama dengan min, min 15 ya? pintar. C-nya min 10. Ya, Oke, sama dengan min, pintar. Ya. Terus habis itu kalau ditambah Min ya, 15 mm, dikali min 16. ya pintar. Nah, sekarang cari itu 2 angka yang kalau ditambah hasilnya min 15, kalau dikali hasilnya min 16. Faktornya faktor yang mana ya, Bu? Faktor hasil perkaliannya 16-nya aja, tapi nggak usah Oh. pakai negatif. 16 ya. Masukin dulu. Ya udah langsung saja pedeng banget. Yang lain boleh itu apa namanya, mengerjakan sendiri, coret-coret di bukunya sendiri, nanti dicocokkan apakah punya Jose benar apa enggak. Itu 16, 28, 4 dengan terus kira-kira pasangannya yang mana itu? Yang kalau di apa namanya, kalau ditambah atau dikurang hasilnya 15. Apakah 8 dengan 2? 8 dengan 2 kalau ditambah hasilnya berapa itu? 16, Bu. Ditambah kok, kalau dikali ini kan 16 semua. Kalau ditambah 10 ya? Kalau dikali 10, kalau ditambah kalau dikurang 10, 6. Berarti bukan 8 dengan 2, berarti berapa kira-kira pasangan yang mana kalau 1 dan ditambah? 16, Bu. Ya, 1 dengan 16. Jadi dicocokkan dengan itu tadi penjumlahannya. 1 dengan 16. Nah, karena hasil perkaliannya negatif, kira-kira yang negatif yang mana tuh? Apakah 1 atau 16? 16. Ya, pintar. Dah tuh, Jose dibantu temannya. Nah, sekarang berarti hasil pemfaktorannya
Bagaimana? Di sampingnya aja sini. Tuh yang luas nih loh. tambah X 1 X, X bah. minus Heeh. 16. Iya, pinter Mario. Ya. Pinter ya, udah pinter-pinter ya. Bisa kalau ulangan harus tuntas semua. Kalau perlu dapat 100 semua ini. X16, terus kali X plus 1. Iya, pinter Jose. Tepuk tangan yang meriah untuk Jose. Gimana ya? Ini tepuk tangannya gimana nih? Oh, ini reaction. Tepuk tangannya pakai virtual aja, nggak usah pakai suara. Nah, pintar. Terima kasih Jose, terima kasih juga yang udah membantu Jose tadi. Nah, jadi hasil pemfaktoran dari X kuadrat min 15 X min 16 adalah X min 16 dikali X plus 1, atau dibalik juga nggak apa-apa. X plus 1 dikali X min 16, karena kalau dalam perkalian kan berlaku sifat komutatif ya, bisa dibalik. Cuma angkanya aja yang di dalam kurung jangan dibalik, jangan 16 dikurangi X, itu nggak boleh. Ya, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Yang positif itu ditambah ya, Bu? Mana yang positif mana? Yang 1. Iya, 1 kan karena tidak ada tandanya berarti dia positif. Pokoknya kalau tidak ada tandanya di depan berarti dia positif. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ya, gampang ya. Ya. Gampang. Kalau nggak ada, saya hapus ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dor. Oke. Dor apaan, Dor? Nah, ini pokoknya caranya ada di sini juga nih. Nah, sama ya, sama hasilnya Jose dan teman-teman tadi. Oke, sekarang next selanjutnya kita akan pelajari yang A tidak sama dengan 1. Sebenarnya konsepnya tuh sama, cuma yang A sama dengan 1 dia lebih gampang. Nah, di sini uraiannya masih sama ya. Jadi kita nanti tetap mencari 2 bilangan yang kalau ditambahkan hasilnya B, kalau dikali hasilnya AC. Cuma perbedaannya ada di sini nih. Nah, jadi perbedaannya ada di sini. Nanti A itu kan koefisien dari X kuadrat kan. Nah, nanti penambahannya ada di sini nih. Ini 1 per A, 1 per A. Nah, perbedaannya ada di sini. Ya, jadi misalnya nanti kita ketemu 2x kuadrat, ya udah berarti ini yang ini 1 per 2, terus yang di dalam kurung itu 2x dengan 2x. Kalau tadi kenapa 1 nggak pakai kayak gini ya? Karena sebenarnya pakai kayak gini nggak apa-apa. Jadi A-nya per 1, 1 per 1 kan sama dengan 1. Jadi nggak usah dianggap nggak apa-apa. Koefisiennya 1 juga nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, ya kan? Jadi intinya konsepnya sama. Cuma yang lebih gampang pakai cara yang A sama dengan 1 yang tadi. Oke, nah sekarang supaya lebih jelas lagi, kita lanjut ke contoh soal lagi. Oke, seperti biasa kita lihat dulu nilai A-nya di sini berapa? 3 ya, Bu? 3, pintar. Nah, 3, B-nya berapa? 14. 14. Oke, sip. C-nya C-nya 15. 15, Bu. Nah, Ya, 15. kalau ditambah hasilnya berapa? 14, Bu. Pintar. Kalau dikali hasilnya berapa? 45 ya, Bu. Dari mana 45? 15 kali 3. Iya, pintar. 3 dikali 15. Karena tadi kan rumusnya kan A dikali C. Berarti 45. Nah, kita cari, masih sama. Mencari 2 bilangan. Kalau ditambah hasilnya 14, kalau dikali 45. Seperti biasa, supaya tidak bingung, ya cari faktor 45. Berapa itu kira-kira? 5. Berapa aja? Tuh dulu ya, Bu. Dari yang paling kecil dulu dong. 1 1 sama dengan 45. ya, terus 3 sama 15. iya 3 dengan 15 5 sama 9. 5 sama iya 9. udah ya kan. Sekarang pasangan mana yang kira-kira kalau ditambah atau dikurang hasilnya 14? 3 sama 15, Bu. 3 sama 15 kalau ditambah berapa? 5 sama 9, Bu. 5 dengan 9. Tuh ya. Oke, kalau ditambah hasilnya 14, kalau dikali 45. Udah, kalau positif semua gampang, nggak usah cari negatif-negatifnya. Nah, sekarang kita faktorkan.
Tadi perbedaannya, kan yang di depan kan ada pecahan tuh, 1 per A. Berarti berapa ini pecahan yang di depan? A-nya berapa tadi A, nilai A? 1/3, Bu. Ya, pintar. Jadi 1/3. Kemudian kita bikin kurung. Suku yang pertama berapa? Kan tadi 3 ya, rumusnya Bu? A. 3. Ya, 3X. 3X. Jangan lupa 3X, 3X. 3X. Kemudian angka yang sudah ditemukan berapa itu tadi? 5, Bu. 5, Bu. 5 sama Iya. 9. Plus 5, Limanya plus 9. 5 positif atau negatif? Positif, Positif, plus Bu. 5 Plus plus 5 9. plus Plus 5, plus 9. 9. Belum selesai sampai di sini anak-anak. Nah, sekarang dari yang ada di dalam kurung, apakah ada yang bisa kita faktorkan secara distributif? Kita keluarkan faktor sekutunya. Ada enggak? Coba yang kurung pertama dulu ya. Kurung pertama itu kan 3X dengan 5. Kalau 3X itu kan 3 dikali X. Kalau 5 ya udah 5. Dia enggak, karena dia merupakan bilangan prima. Apakah ada faktor sekutunya? Faktor yang sama ada enggak? Tidak, Bu. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada ya udah kita tulis sama seperti itu. Berarti 1/3 kali 3X plus 5. Nah, sekarang yang 3X dengan 9. Apakah mereka mempunyai faktor sekutu? Kalau 3X kan 3 dikali X. Kalau 9 itu 3 dikali 3. Apakah mereka mempunyai faktor yang sama? Ada, Bu. 3-nya, Bu. Berapa? Iya, 3. Berarti 3-nya kita keluarkan. Ya kan? 3 3-nya ditambah dikeluarkan, berarti yang di dalam kurung. 3X, kalau 3-nya dikeluarkan tinggal X tambah 3. X. Ditambah 9, kalau dikeluarkan 3 tinggal 3, Bu. 3. X tambah Sampai di sini 3. paham nggak? Nah, Paham, Bu. setelah itu, ini kan bentuk perkalian nih, 1/3 dikali 3X plus 5 dikali 3 dikali X plus 3. Ada yang bisa dicoret? Mana yang bisa dicoret? 3 sama 3 ya? 3-nya yang mana tuh? Ini 3-nya Yang udah di tua. bawah. Nah, yang di bawah sama yang di Tengah. yang di Ya, luar itu. kurung atau dalam kurung? Luar kurung, Bu. Di luar kurung, Bu. Kalau dalam kurung boleh nggak ini? Tidak ya, Bu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh kira-kira? Karena kan udah di dalam Karena- kurung. Karena dia merupakan penjumlahan. Kalau penjumlahan itu tidak boleh dicoret ya. Yang boleh dicoret itu hanya perkalian atau pembagian. Berarti 3-nya yang boleh dicoret yang mana? Yang di luar kurung. Nah, jadi hasil pemfaktorannya adalah 3X plus 5 dikali X plus 3. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham, Bu. Ya. Nah, karena waktunya sudah mulai habis, mau habis ya, kurang 7 menit lagi. Silahkan ketiga soal ini kalian coba di rumah. Ya, kemudian kita ketemu hari apa sih? Hari apa lagi ya? Besok. Besok, Bu. Besok ya, berarti besok kita bahas nih nomor 2, 3, dan 4. Ya, nggak usah diupload di GCR, tapi kita besok bahas secara lisan aja. Atau siapa yang mau mengerjakan, ya kan? Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya, gitu juga nggak apa-apa. Oke? Paham ya? Pokoknya caranya Paham, Bu. semuanya udah ada kok, udah ada. Tinggal kamu harus memahami yang kalian kerjakan. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, berarti setelah kita belajar pemfaktoran, nanti kan tinggal